Shalom JC dan Yud. Pertama-tama kita mau ucapin Merry Christmas. Kita udah lewat Natal ya, udah lewat ya. Udah lewat. Udah lewat Natal nih, waduh. Puji Tuhan kita selamat sampai hari ini. Iya nih aku masih hidup. Bersyukur loh, bersyukur loh. Bersyukur. Masih napas. Gimana kabar teman-teman di akhir tahun? Semuanya masih semangat, semua masih sukacita, semua masih sehat, Om? Amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita punya challenge baru lagi. Iya, kita mau challenge baru nih buat sedap. sebelum kita mulai ibadah ini. Kita punya challenge baru yang menantang kejujuran Asik. leaders JC dan Yud. Ini. Coba tuh di akhir tahun ditantang kejujurannya. Leaders JC-nya adalah Dirimu Oh, sendiri. gue ya. Koko Nicholas Jaya Gua kira ada Putra. perwakilan. Dan Dan leaders untuk youth. Leaders Youth-nya mari kita undang Koko Granito. Aye. Wah, ini seperti tangga nada ya, sepertinya. Saya Iya. pendek Kayak gue tahu lagu apa itu tadi ya. Iya. Aduh. Selamat datang, Koko Terima Granito. kasih Bapak Nikolas. Selamat datang di online service ini. Wow. Jarang nongol ya. Wah dingin banget ruangan ini, luar biasa. Winter. Makanya kita juga pakai jaket kan, Oh semuanya iya, pakai iya. sweater. Ya, oke. Hijau, Natal. Merah biru cukup Natal. Anda Saya tidak punya warna-warna. Saya tahu kenapa Anda tidak punya warna-warna. Karena ya itu. Ya, oke. jadi Gak usah berlama-lama lagi, kita mau main challenge Never Have I Ever. Silakan untuk Koko Niko dan Koko Granito boleh duduk di sini, di kursi panas ini. siap. Musiknya gitu aja ya? Hah? Musiknya gitu aja? Udah support mereka ya. Oh iya. Jadi nanti di kertas ini ada tulisan I have dan never gitu ya. Jadi nanti aku akan kasih beberapa pertanyaan. Kalau Koko Nito sama Koko Niko pernah ngelakuin, angkat yang I have. Nah, coba dicari dulu. Nah, diangkat, diarin ke kamera. Tapi kalau nggak pernah ngelakuin, angkatnya yang never. Gampang ya? Gampang. Sikat ya? Sikat, Langsung. Angkatnya gampang bro. Ini harus jujur gak atau boleh? Ini harus jujur. Waduh. Kan tadi di awal dibilang tantangan kejujuran para leaders. Tiba-tiba dingin ya? Kalau saya jujur berbohong boleh gak? Kan jujur juga. Tapi tetap bohong. Little white lie. Oke, kita mulai ya pertanyaan. Siap Koko Nito. Siap. Kayak tegang banget Koko Nito. Salah gue datang hari ini kayaknya. Untuk akhir tahun. Iya Oh. betul. Pertanyaan. 2020. Betul. Pertanyaannya santai-santai. Iya pasti, saya percaya kok. Pertanyaan pertama ya. Never have I ever bilangnya puasa tapi ternyata enggak. Ya. Ya gimana ya namanya daging. Kadang ada kepleset dikit gua sih. Kalau gue lebih ke arah lupa, gue udah beli McD. Mendadak udah makan. Belum jam 12. Oh 11.59. Aman. Lu biasa ada tukang bubur deket gereja. Oh gue sih nggak sempet. Cuman telat. Iya. Itu gua. Oke, lanjut ya. Mau ikutan juga. Pertanyaan kedua. Never have I ever kentut tapi nggak mau ngaku. Waduh. Woi deh. Kayaknya kalau kongres itu gue Waduh. percaya nih. Ya gimana ya? Iya. Itu kapan kejadiannya? Ada inget gak? Kapan kejadiannya? Yang paling diinget banget tuh. Sering sih. Enggak juga sih. Kalau gue punya tips men. Gimana? Kalau lu tercium bau sesuatu, yang teriak duluan biasanya dia yang kentut bro. Biasanya gue gitu di kelas. Siapa yang kentut nih bau? Siapa yang kentut? Padahal gue yang kentut bro. Ya, gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Nih. Never have I ever liatin ingus sebelum dibuang. Apa-apa? Liatin ingus sebelum dibuang. Ini ingus apa upil? Ingus. Oh. Ingus atau upil boleh deh. Jadi sebelum dibuang diliatin dulu.
Ternyata jorok itu merata ya. Kadang kan penasaran biologi. Tekstur. Tekstur. Aduh tekstur. Kadang tuh dilihat biar maksudnya oh sakit apa enggak gua gitu Iya. maksudnya. Ya, cukup. Cukup, oke. Udah, Kita jorok. lanjutin ya. 2 pertanyaan lagi deh, 2 pertanyaan lagi. Tapi ini agak serius nih. Waduh. Never have I ever doa fajar tapi tidur. Agak Waduh, susah waduh. bro. Mukanya Aduh. ditutupin. Ya, Apalagi Kita- kalau ini zoom ya zoom. Iya. Mendadak layar mati ya bilang rusak kamera. Rusak. Kalau gua enggak. Aduh, ngaku dong harusnya. pasti pas bangun-bangun laptop kok udah keluar dari Zoom gitu. Mendadak merah aja jamnya. Oh kurang semenit. Kalau gua dikira berdoa, tapi kelamaan berdoa gini. Akhirnya di screenshot. Ada di screenshot. Iya. Hati-hati. Terima kasih untuk tegurannya, Tuhan berkati. Emang 2020 itu sangat mengesankan. Memang luar biasa. Ini pertanyaan terakhir ya kakak. Waduh. Koko. Never have I ever ibadah online yang kusyuk dan sungguh-sungguh. Ibadah online. Ikut ibadah online di rumah, tapi sungguh-sungguh dan kusyuk gitu. Oh, pernah sih, pernah. Nah, coba gimana tipsnya tuh buat ibadah online sungguh-sungguh? Saudara-saudara. Dari kokoh nih. Kalau tips gue adalah Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan Ais. tempat. Ya kan? Sebenarnya sih enggak sih, karena awal-awal kan waktu itu awal-awal gue sama orang tua gue, ya kan jujur kan, ya kan gue sama orang tua gue waktu itu masih bener-bener awal pandemik, lihat keluar segala macam takut, abis itu sama-sama kita perjamuan, itu bener-bener kusuk. Sekarang masih kusuk, tapi kadar Kusukannya. itu, ya waktu itu dapat banget waktu awal bulan Maret, gue inget banget. Benar. Gue sama. Ah lu bisa aja, lu main aman aja lu. Lu gas, pokoknya kok digas di awal tapi benar. Tapi udah gak tahu lagi apa. Main aman dia mah. Maksudnya pas awal-awal tuh kusuk banget gitu, Oh. kayak 100% kusuk. Berarti Anda ngomong sekarang Anda nggak kusuk dong? Sekarang kadar kekusukannya turun. ya. Tapi buat kasih tips nih, tips buat teman-teman yang nonton, tips. harus bisa ini membedakan. Iya. Emang kelihatannya seperti tontonan ibadah kita, tapi ini adalah ibadah. Betul. Itu mindset. Betul. Tidak mengurangi esensinya. Itu Tapi dia. sedap. Yang penting itu mindset, Haleluya. pikiran, set. Oke, Iya. jadinya aman. Aman. Kita leader yang baik dan bersahaja. Betul sekali. Oke, tepuk Ngomong-ngomong tangan Trust dong. Nevernya gak kepake ya, buang aja nih. Semua pernah ya. Tepuk tangan dong buat koko-kokon leaders JC dan Youth nih. Wah mantap sekali. 5.000 orang yang menyaksikan. Mantap, mantap, mantap. Ternyata pernah semua ya. Iya. Dari yang jorok sampai yang sungguh-sungguh pernah Iya, semua. Nevernya gak kepake, gak penting. Yang penting aman. Aman. Oke, thank you Koko buat kejujurannya gitu ya. Nah sekarang yuk teman-teman. Tadi udah dibagiin tips tuh sama Koniko dan Konito. Kalau ibadah online tuh yang penting esensinya tetap sama ya. Betul. Tetap sama-sama ibadah. So makanya kita sekarang mau mulai ibadah. Mari siapkan hatimu, siapkan tempat terbaikmu untuk beribadah. Jangan tiduran. Kalau bisa sambil berdiri silahkan gak masalah. Duduk yang rapih juga gak masalah gitu ya. Jangan tiduran, siapkan juga Alkitabmu. Dan mari kita mau mulai beribadah nih gitu ya. Dan sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya Koniko. Kita doa dulu, dipimpin oleh Kokonito. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama yuk teman-teman yuk. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kalau kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan kami tahu walaupun di tempat kami masing-masing tapi tidak mengurangi hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami dari rumah kami masing-masing kami siap bersorak-sorak. Kami siap memuji nama-Mu dan kami percaya ada kemenangan dimulai dari rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan, yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Yuk kita undang setiap tim praise and worship. Kita sama-sama puji dan sembah Tuhan. Yes. Kita mau sama-sama memuji Tuhan teman-teman. Sambil angkatkan tangan kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan sumber kuasa. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku.
Kita nyatakan kalau Allah sumber kuat kita. Oh, kuatku dan bagianku. Anak-anak muda masih semangat untuk melayani Tuhan, amin. Amin. Mari kita bersorak-sorak. Woo. Haleluya. Come on semua, sama-sama kita merayakan kemenangan. Nama Yesus Kristus. Haleluya. Datanglah dan bertata dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Come on. Semua sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik Kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. semua angkat tangan di atas. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Go! Haleluya. Haleluya. Saya percaya semua masih bisa lagi, amin. Amin. Come on. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan. Bebisakah Semua bersorak-sorak atas nama Yesus Kristus, amin. Amin. Tiada raja selain nama Yesus Kristus, amin. Amin. Woo. Come on everybody.
lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is thy God. Haleluya. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Sekarang aku akan bacain nih teman-teman kisah-kisah 2020. Menurut aku kita di akhir tahun dan apa yang lebih baik lagi kalau kita membacakan kesaksian cerita teman-teman yang udah kutangkep dari beberapa orang tentang 2020. Prestasi yang mungkin udah kita capai, udah kalian capai gitu selama tahun ini meskipun di tengah pandemi ini. Ada teman-teman yang di tengah-tengah pandemi ini lulus SMP, SMA, wow. Ada yang lulus sidang, akhirnya mengalami sidang online dan dia lulus, udah dapat gelar S1. Ada juga teman-teman yang dapat kerjaan di tengah-tengah pandemi. Ada yang dapat magang di tengah-tengah pandemi, wow. Di saat ekonomi sulit masih dapat kerjaan itu, bersyukur teman-teman. Ada yang berhasil membuat online shop sampai hari ini masih berjalan online shopnya. Yes, awesome. Ada yang menemukan bakat terpendamnya. Wah, di tengah pandemi malah dia mengetahui pribadinya lebih dalam lagi. Ada yang bersyukur karena tahun ini berat badannya turun. Dia berhasil. Wow, awesome. Ada yang bersyukur tahun ini belajar menghargai waktu dengan keluarga. Wow, that's great. Dan di tengah semua kesaksian-kesaksian itu aku juga yakin teman-teman punya cerita-cerita juga yang mungkin belum ada di sini. Tapi aku percaya Tuhan bekerja begitu luar biasa di kehidupan teman-teman. Dan kita mau sama-sama berdoa teman-teman. Kita akan berdoa untuk 2021. Harapan-harapan kalian, mungkin kalian punya mimpi, kalian punya goal, kalian punya harapan. Mari kita bawa sama-sama kepada Tuhan. Mumpung ini adalah ibadah terakhir juga di 2020, so kita akan bawa doa-doa kita untuk 2021. Yuk kita berdoa sama-sama. Teman-teman boleh renungkan, teman-teman boleh bawa pokok-pokok doa untuk 2021. Aku akan pimpin doanya sama-sama. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk 2021 untuk bebas daripada COVID-19. Tuhan, aku percaya Tuhan semua Engkau yang bisa handle. Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Dan Engkau adalah satu-satunya juru selamat buat hidup kami. Dan Engkau juga lah yang bisa menyelamatkan hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga bisa punya quality time yang lebih lagi, lebih dalam lagi. Mereka boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Dan di 2021 mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kita juga berdoa, ada teman-teman yang berdoa untuk meminta suatu terobosan yang baru di 2021. Mungkin itu usahanya, mungkin studinya, mungkin pekerjaannya. Biarlah di 2021 ada terobosan-terobosan yang baru boleh terjadi di kehidupan teman-teman dan juga kita semua. Kita juga berdoa teman-teman untuk hal yang baru. Mungkin tahun ini banyak teman-teman yang memulai usaha baru, pendidikan yang baru, mungkin merintis hal yang baru, cara gaya hidup yang baru. Biarlah hal-hal ini boleh berkenan di mata Tuhan. Dan biarlah tahun 2021 boleh menjadi satu tahun di mana kita bisa recover, kita bisa pulih seutuhnya, dan kita bisa kembali melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, sepenuh kasih kita. Kita boleh menjadi pelayan Tuhan yang radikal. Tuhan tutup bungkus juga kesehatan kita semua, agar kita selalu dilindungi dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah juga setiap pemimpin gereja kami boleh Engkau tutup bungkus, Engkau yang sertai, Engkau yang berikan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan terima kasih atas tahun 2020. Dan biarlah kami boleh memasuki tahun 2021 dengan ucapan syukur dan kemenangan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk teman-teman, kita satukan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan sepanjang tahun 2020 ini Tuhan Kau masih menyertai kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Kau yang mau masuk penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyucikan setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan membawa penyembahan kami Bapa. Biar kiranya Tuhan penyembahan kami hari ini Tuhan. Di tempat kami masing-masing Tuhan. Roh-Mu datang Tuhan melingkupi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sampai akhir tahun ini Bapa, Kau masih menjaga kami Tuhan. Kau masih memberkati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kau menaikkan penyembahan kami hanya untuk Engkau Bapa. Sama-sama teman-teman kita mau angkat penyembahan kita buat Tuhan teman-teman. Kita mau ingat lagi kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini Bapak teman-teman. Sebelum kita masuk tuh teman-teman ke tahun yang baru, tapi kita mau ingat lagi kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini buat kita teman-teman. Syaralala bayara lalala bayara lalala bayara lalala. Syaralala bayara lalala bayara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berseru Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus, padang bukit
kamu. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Aku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan atas segalanya Tuhan. Hanya namamu yang kami tinggikan. Oh Yesus Tuhan, Kaulah penyelamat setiap kami Tuhan. Kau penuntun setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, padamu ku berseru. Padamu Tuhan kami berseru Bapa. Kalau menyelamat kami Tuhan, Kau penyelamat setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami adalah menjadi puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sepanjang tahun ini Tuhan Kau terus menjagai kami Tuhan. Tapi kami mau menjadi anak-Mu Tuhan yang baik di hadapan Kau Tuhan. Sama-sama lebih lagi kita katakan, Yesus, padamu ku berseru sepanjang umur hidup kami Tuhan. Memuji namamu Tuhan. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Memuji Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
and sing, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, thou art, how great. Maka jiwa kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Haleluya. And sing, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Oh, Jesus, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to sama-sama sekali lagi kita nyatakan dancing my soul, my Savior. Kami mau terus menyatakan Tuhan, kami mau terus memuji Kau Tuhan. Sama-sama lebih lagi kita nyatakan how great thou art. Oh, Jesus, this is my soul, my Savior God, to oh, Jesus, how great thou art, how great thou art, how great. Biarlah jiwa kami terus memuji nama-Mu Tuhan. Oh Jesus, my soul, my Savior God, how great thou art, Jesus.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan yang sudah disediakan Tuhan dapat berkenan di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan yang siap untuk mendengar firman. Sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Jesse dan Yud. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi. Sekalipun kita berkumpul secara online, streaming, tapi saya percaya teman-teman, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat masa depan kita. Amin. Nah, izinkan saya hari ini akan membagikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita masuk dalam doa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, mau rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau pasti Tuhan akan mengakan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Bagaimana cara kami menjalani masa muda kami, bagaimana cara kami memandang masa muda kami akan diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin agak belum pernah didengar gitu teman-teman ya. Kita akan membahas tentang KW versus ORI. Nah gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang nanya, KW versus ORI maksudnya apa? Nah seringkali gini teman-teman, kalau kita lihat barang KW ya, barang imitasi, kita bandingkan dengan barang yang ORI, yang asli, original gitu teman-teman ya. Sekilas kelihatannya, tampaknya dari luar itu kelihatan sama teman-teman. Warnanya juga mirip-mirip, bentuknya juga mirip-mirip teman-teman ya. Mungkin kalau kita lihat dari jauh kita juga bingung mana yang asli, mana yang palsu. Karena kedua-duanya kelihatannya hampir sama dan kedua-duanya kelihatannya mirip teman-teman. Tapi tahu nggak teman-teman, ternyata ada perbedaan yang luar biasa bagaimana barang original itu dengan barang yang KW. Nah selanjutnya kita bisa melihat teman, kalau barang yang original itu pasti dirancang dengan baik oleh sang penciptanya, sang desainernya teman-teman ya. Nah itu sebabnya kalau kita beli barang ya teman-teman ya, yang paling gampang deh saya kasih tahu ya, mungkin kita beli gadget gitu ya, atau handphone. Waktu kita beli gadget teman-teman, saya percaya waktu kita terima boxnya, terus kita buka boxnya gitu teman-teman ya, kita melihat di dalamnya itu ada banyak barang-barang ya teman-teman ya. Ada charger lah, kabel lah, segala macam teman-teman. Nah, tahu nggak teman-teman, yang paling penting di situ adalah ada buku panduan, manual book, instruction book, gitu teman-teman ya. Kenapa dia taruh di situ? Karena sang pencipta, ya, si pencipta daripada gadget atau handphone itu taruh buku panduan itu supaya orang yang beli barang ini, yang beli handphone atau gadget ini bisa mengerti dan bisa belajar apa fungsinya, bagaimana cara memaksimalkannya, dan juga ada batasan-batasannya. Kalau dilanggar batasan-batasannya bisa mengakibatkan kerusakan ya teman-teman ya. Tapi coba kita jujur, berapa banyak dari kita waktu kita beli gadget atau handphone itu kita nggak pernah peduli sama yang namanya buku panduan, manual book, instruction book itu teman-teman. Yang pasti waktu kita buka, wah, semuanya kita singkirkan, yang penting kita lihat handphonenya dulu, gadgetnya dulu. Wow, keren banget gitu teman-teman ya. Terus kita coba, terus habis itu pas mentok, loh kenapa begini ya? Loh kok nggak bisa? Nah kita tanya-tanya sama orang, ini lu tahu nggak caranya? Ini gimana cara begininya? Padahal sebenarnya teman-teman, di dalam buku panduannya, manual booknya, instruction booknya sudah jelas dikatakan apa yang harus kita lakukan. Tapi karena kita nggak pernah baca, nggak pernah pelajarin, nggak pernah menyimak, nggak pernah fokus, jadi kita lewat gitu teman-teman ya. Demikian juga dengan kehidupan ini teman-teman. Kita ini adalah ciptaan original ya. Bapa di surga menciptakan kita sesuai dengan kehendaknya teman-teman. Nah itu sebabnya dalam kehidupan kita teman-teman, Bapa itu juga sebagai produsen gitu ya, sebagai pencipta kita teman-teman. Dia itu juga memberikan manual book, instruction book teman-teman ya, namanya Alkitab. Nah, pernah nggak kita baca sungguh-sungguh? Karena di situ tersimpan semua cara memaksimalkan hidup ini. Nah, cara kita untuk sungguh-sungguh lagi berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan di situ juga
terdapat larangan-larangan supaya kita bisa tahu nih batasannya. Kalau kita melanggar, kita keluar dari larangan-larangannya itu, pasti terjadi kerusakan. Nah, makanya dia taruh itu buku panduan, manual book. Gunanya supaya orang bisa mengerti isi hati, maksud, dan tujuan daripada sang penciptanya, teman-teman. Ya, tapi kalau barang yang KW, belum tentu ada, teman-teman. Nggak jelas ya. Isinya cuma kalau kita box gitu ya, terus langsung barangnya aja gitu. Kita nggak tahu ini bagaimana caranya pakainya, terus gunanya untuk gimana ya, larangannya apa, bisa nggak dicelupin di air, atau bisa nggak digini segala macam. Katanya pas kita pakai rusak. Nah itu teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman, barang asli, barang ori dan barang KW. Kalau barang ori itu melewati proses, betul nggak sih? Melewati proses teman-teman. Pernah nggak lihat dari pabrikan mobil teman-teman ya, dimana di situ ada yang namanya crash test. Crash test itu artinya apa? Mobil yang diciptakan sebelum dia dilepas di pasaran, mobil itu harus diproses, dites teman-teman. Dites, yes, ditesnya apa? Ditabrakin. Namanya crash test itu uji tabrak. Jadi mobil dijalani kenceng-kenceng ditabrakin teman-teman ya. Di situ bisa baru setelah terjadi tabrakan, kerusakan, di situ dia lihat teman-teman apa yang terjadi di sini, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dicegah supaya pada waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tabrakan itu, orang yang ada di dalamnya bisa tetap selamat. Wow, jadi dari situ ditabrakin teman-teman, dan setelah itu diperhatiin, wah apa yang bisa diperbaiki ya, diperbaiki, di-upgrade lagi supaya lebih bagus. Nah kalau sudah selesai depannya, sekarang dites dari samping teman-teman. Jadi dari samping dihajar lagi teman-teman, hancur berantakan. Dan situ dites lagi, dilihat lagi, diproses lagi supaya bisa lebih baik lagi teman-teman. Diperbaiki, dikasih pengaman lagi, segala macam teman-teman. Kalau udah tergak lama teman-teman, dari belakangnya dihajar lagi teman-teman. Untuk apa? Dilihat lagi. Ya begitu teman-teman. Jadi mobil itu benar-benar babak belur teman-teman. Sebelum keluar ya udah hancur duluan di dalam, tapi gunanya bukan untuk menghancurkan, membinasakan daripada produk itu. Ini produk mau dijual, bukan untuk dibuang di tong sampah. Kalau udah hancur berantakan dibuang tong sampah, ini enggak. Justru produk ini harus diuji coba, kelihatannya mungkin hancur berantakan, tetapi sebenarnya sedang diproses, mengalami proses untuk mencapai titik maksimal. Nah makanya dia akan di-upgrade, dan di-upgrade lagi teman-teman, supaya dia bisa melebihi daripada produk yang lain. Itu barang yang ori teman-teman. Barang asli itu begitu, nggak sembarangan ya. Setiap barang itu bisa keluar, ada di pasaran, berarti sang desainer, sang penciptanya itu sudah melakukan proses terlebih dahulu, mungkin bertahun-tahun teman-teman, supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah kalau barang KW nggak pakai gitu-gituan teman-teman ya, namanya juga jiplak ya kan, namanya juga kopi ya, super kopi gitu ya, KW super. Artinya apa? Dia cuma bikin sesuai dengan tampangnya. Waktu tampangnya sama, waktu tampangnya mirip-mirip, udah cukup gitu doang ya. Entar dalamnya mau apapun yang terjadi, mau hancur kayak mau berantakan kayak bodo amat, yang penting luarnya sama. Betul nggak? Yang penting luarnya sama ya. Nah itu dia teman-teman. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen teman-teman? Ada juga yang ori, ada juga yang KW ya. Dari luar sama nih tampangnya nih, kelihatannya orang Kristen gitu ya. Mungkin pakai kalung salib gede-gede gitu ya, mungkin bajunya I love Jesus gitu segala macam teman-teman. Tapi pada waktu diproses, hanya orang yang sungguh-sungguh, hanya orang yang setia sama Tuhan, waktu diproses dia tetap ada di situ teman-teman. Mengalami hal-hal yang gak enak teman-teman, mengalami hal-hal yang kelihatannya aduh kenapa sih Tuhan izinkan, kok kata Tuhan baik, Tuhan peduli, tapi kok begini hidup saya ya. Ada proses lah, ada ujian lah, ada segala macam. Tapi teman-teman harus ingat baik-baik, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sekali lagi saya mau kasih tahu, bukan untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu si iblis, dia yang menghancurkan. Tetapi Tuhan memproses kita supaya kita bisa disempurnakan ya teman-teman ya, step by step. Masuk satu level lagi, udah lulus, naik lagi ujiannya teman-teman, naik lagi prosesnya. Untuk apa? Masuk ke level selanjutnya. Udah lulus,
lagi diproses lagi untuk masuk level yang selanjutnya teman-teman. Nggak gampang ngejalaninnya. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh teman-teman ikutin proses itu ya, tetap setia sama Tuhan, banyak mengucap syukur, terus baca firman Tuhan, maka kita akan tahu teman-teman, endingnya nanti kita akan lihat nih, wah ternyata Tuhan proses saya supaya saya menjadi lebih dewasa, wah supaya saya jadi lebih sabar, wah saya jadi lebih mengasihi. Nah itu perlu namanya proses. Amin teman-teman. Teman-teman mau dong teman-teman kita ini jadi barang yang original, bukan yang KW, yang kelihatannya ya sama kayak orang Kristen gitu ya, kelihatannya kayak orang gereja, tetapi sebenarnya belum teman-teman. Enggak, bukan. Kenapa? Karena enggak lewatin proses. Nah itu ya teman-teman. Selanjutnya, apa yang bisa kita lihat barang KW dan barang ori? Barang yang original itu punya daya tahan yang kuat ya, daya tahan yang kuat, endurance-nya tuh hebat teman-teman ya. Nah ada satu jam tangan, teman-teman pasti tahu lah ya, G-Shock Frogman. Nah teman-teman, G-Shock Frogman itu diciptakan untuk pasukan katak yang suka nyelam gitu ya, ke dasar laut ya, 200 meter gitu ke dasar laut teman-teman. Nah kenapa bisa jam ini bisa tahan? Karena sudah melewati proses. Saya percaya mungkin pertama kali jam ini diciptakan teman-teman, mungkin dites dulu nih ya, tesnya gampang-gampang dulu deh, dipakai cuci tangan, rusak nggak gitu kan. Kalau pas dipakai cuci tangan kena air ceprikan gitu aja, nggak lama jamnya udah berhenti, nggak mau kerja lagi gitu ya, nggak mau muter lagi, diperbaiki lagi. Kalau udah selesai coba dites dipakai berenang gitu ya, sampai benar-benar dia diproses sampai bisa maksimal, dia bisa dibawa nyelam 200 meter. Bayangkan teman-teman. Nah jangan coba-coba dengan jam yang KW ya, karena jam yang ori ini harganya bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat daripada harga yang daripada KW-nya. Nah kalau barang yang asli bisa benar-benar dibawa nyelam sampai 200 meter, jangan coba-coba yang palsu. Yang KW itu sebentaran juga jebol teman-teman ya, baru kena cuci tangan, baru kena hujan-hujanan doang, rusak udah. Kenapa? Karena dia nggak pernah diproses. Yang penting tampang luarnya sama, yang penting kelihatannya sama kayak orang Kristen nih ya, pada waktu proses nggak bisa, nggak kuat dia ya, nyerah, kabur ya, udah deh nggak ikut Tuhan-Tuhanan lagi deh, udah deh nggak gereja-gerejaan lagi deh, udah deh nggak usah pujian penyembahan, nggak usah baca Alkitab, udah capek lah, susah lah, nggak enak, ada prosesnya gitu ya, sehingga akhirnya mereka berhenti ikut Tuhan. Tapi yang original, yang sungguh-sungguh punya daya tahan yang kuat, endurance-nya itu kuat teman-teman ya, long lasting, bukan cuman berbulan-bulan gitu teman-teman ya, tapi bisa bertahun-tahun tetap setia, bertahun-tahun tetap sungguh-sungguh, bertahun-tahun teman-teman tetap ada di dalam pelayanan, di dalam janji Tuhan, di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada ujian, ada cobaan teman-teman ya, sekalipun ada goncangan di dalam kehidupannya, tetapi mereka orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan itu akan tetap ada di dalam situ. Kenapa? Karena sudah melewati proses. Ya teman-teman, jadi mulai hari ini jangan pernah kita mengeluh di dalam prosesnya Tuhan ya. Apalagi masa-masa pandemi, masa-masa yang gak enak ini, kita nggak bisa kumpul, kita nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan gitu teman-temannya. Kenapa? Ya karena ada pandemi. Ya, jadi ya udahlah, ikutin prosesnya. Ya, ikutin prosesnya, ikutin aja semuanya. Kenapa? Karena ini akan membawa kita, ya, kita akan belajar sungguh-sungguh, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini yang akan membawa kita ke dalam kesempurnaan Tuhan. Yes, proses teman-teman. Sehingga kita punya daya tahan yang kuat. Ya, kita punya endurance itu. Sampai nanti Tuhan Yesus datang, kita tetap setia ada. Bukan yang ecek-ecek. Ya, bukan yang KW, yang imitasi, yang sebentaran doang, heboh, pokoknya pelayanan ini segala macam, abis itu that's it, that's gone, hilang. Ya, teman-teman mau jadi yang mana? Yang original, punya endurance, long lasting gitu ya, tahan sampai nanti, sampai lama teman-teman, sampai akhir hidupnya tetap setia sama Tuhan, atau yang KW, ya, imitasi gitu, yang palsu teman-teman ya, yang kelihatannya sebentar, melayani Tuhan hebat banget, nyanyilah, apalah segala macam, tapi habis itu no more, hilang, ya, nggak ada lagi di gereja-gerejaan, nggak ada lagi pelayanan-pelayanan. Sorry nih, nggak online dulu, sorry nggak cool dulu deh,
berhenti sampai di situ doang teman-teman. Semua tergantung dari kita. Kalau kita bisa lulus proses, kita mau sungguh-sungguh setia sama Tuhan, pasti kita bisa lewati. Dan kita punya daya tahan, kita punya endurance, kita bisa sampai setia sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin teman-teman. Nah, selanjutnya kalau namanya barang yang ori itu ya datang dengan buku panduan ya sesuai dengan kehendak Sang Penciptanya. Kemudian dia sudah melewati proses, dia punya endurance, daya tahan yang kuat teman-teman, dan pasti juga dia punya nilai yang tinggi ya. Jadi jangan pernah kita berpikir, kenapa sih kalau barangnya asli mahal bener ya, udah deh gue gak mampu nih beli barang asli, gue beli barang yang KW aja yang murah-murah. Tapi kita ngarepin barangnya itu bisa sesuai setara dengan barang asli. Sorry teman-teman ya, wake up, itu ngimpi. Kenapa barang itu mahal? Karena ada tujuannya teman-teman ya. Kenapa barang itu mahal? Karena sudah diproses. Kenapa barang itu mahal? Karena punya endurance ya, daya tahannya itu kuat dibandingkan dengan barang yang imitasi, yang KW ya. Nggak ada barang imitasi KW itu lebih hebat ya, lebih canggih, lebih keren dari semuanya daripada barang aslinya. Nggak ada teman-teman ya. Demikian juga dengan kehidupan kita teman-teman. Tuhan mau kita melewati ini semua, melewati proses demi proses ya. Kita punya daya tahan yang kuat teman-teman. Kita tetap setia sama Tuhan sekalipun apapun yang terjadi ya. Tetap baca firman Tuhan, baca buku panduannya, baca instructionnya di situ. Karena di situ dia akan mengajarkan banyak hal. Bagaimana cara kita melewati segala sesuatunya teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan hidup ini teman-teman. Semua itu adalah firman Tuhan. Dan kalau kita lewati itu semua, kita punya nilai yang tinggi teman-teman ya. Teman-teman dan saya punya harga yang mahal. Kita nih bukan barang murahan ya. Jadi jangan berlaku atau jangan jadi barang yang seperti tadi saya bilang KW imitasi ya. Kita nih original dari surga ya. Kita lahir, kita turun karena rencana Tuhan ya. Apapun masa lalu kita, apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pergaulan ya, mau di sekolah, mau di kampus teman-teman, apapun yang terjadi, ingat baik-baik, Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang mahal ya. Jadi jangan sampai kita jadi murahan ya. Kita ini barang yang mahal, ditebus dengan darah anak domba Allah, ditebus oleh darah raja di atas segala raja ya, bukan dengan emas dan perak. Nggak berlaku teman-teman. Nah makanya pergunakan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Pergunakan hidup kita untuk sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan ya teman-teman ya. Karena ada tujuan, ada maksud Tuhan, sehingga sampai hari ini kita tetap ada teman-teman ya. Semua karunia, talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita teman-teman, itu ada maksudnya. Saya percaya kita semua ini lahir dengan karunia talenta yang berbeda-beda teman-teman ya. Kita bukannya, wah kok saya nggak bisa seperti ini, saya nggak bisa seperti itu. Yes, memang kamu diciptakan ya kamu, bukan seperti dia, bukan seperti ini, bukan seperti itu, bukan. Masing-masing dari kita diciptakan berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan tujuan, melewati proses. Dan untuk apa? Supaya kita bisa mencapai maksimal di dalam kehidupan ini. Bukan ikutin seperti itu, seperti ini, enggak teman-teman. Masing-masing berbeda-beda ya. Jadi jangan pernah kita ngikut-ngikutin diri kita kepada orang lain, tetapi justru kita harus ikuti diri kita kepada kehendak Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Nah, cari di situ dalam firman Tuhan. Pasti kita akan temukan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Karena Dia tahu sebagai pencipta, ya sebagai pabriknya, Dia tahu tujuannya apa. Dia tahu kenapa teman-teman dan saya ini bisa lakukan hal ini, bisa punya karunia ini, bisa punya talenta ini, karena ada maksud dan tujuannya. Ya, namanya barang original, semuanya itu diciptakan sesuai dengan maksud dan tujuan, bukan karena tiba-tiba ya, atau karena iseng-iseng. Udah deh gue iseng-iseng, gue bikin kayak begini. Enggak teman-teman, sudah dipikirkan matang-matang ya. Makanya firman Tuhan katakan apa? Sebelum kita ini lahir ya, sewaktu kita ada dalam kandungan ibu kita, kandungan dari mama kita, Tuhan sudah mengenal siapa kita. Keren banget gak sih? Nah makanya teman-teman, jangan jadikan hidup ini murahan ya. Kita sudah ditebus, sudah dibeli dengan harga yang mahal. Jadi jangan pernah kita menganggap diri kita ini murahan ya teman-teman ya. Nah Roma 3
Roma 5 ayat 3 sampai 5 teman-teman. Roma 5 berkata begini, kita juga bersukacita karena penderitaan yang kita alami. Mengapa kita bersukacita karena penderitaan itu? Karena kita tahu bahwa penderitaan membuat kita menjadi lebih sabar, ya. Penderitaan membuat kita lebih sabar, membuat kita lebih tahan uji. Nah, itu penderitaan membuat kita lebih tahan uji, teman-teman, ya. Dan tahan uji memberikan pengharapan kepada kita, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan karena Allah telah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah hadiah bagi kita. Nah, teman-teman, ya, firman Tuhan jelas-jelas dikatakan apa? Bersukacita karena penderitaan yang kita alami. Kenapa? Karena setiap kali ada penderitaan, ada masalah, ada hal-hal yang gak enak terjadi pada waktu kita sungguh-sungguh nih ikut sama Tuhan. Bukan gara-gara kelakuan kita, bukan gara-gara perbuatan kita, ya. Itu beda. Kalau perbuatan kita jadi hal, kita tahu perbuatan kita ini salah, ya, karena dosa, jadi banyak masalah terjadi, ya itu karena kita harus tanggung jawab. Tetapi ini pada waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, pada waktu kita sungguh-sungguh jaga hati, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan, malah terjadi hal-hal yang gak enak, teman-teman, ya. Kok kita pikir kenapa gue jadi begini, ya? Kenapa katanya Tuhan baik, kenapa kok jadi harus ngalamin hal-hal seperti ini? Nah, teman-teman yang mengalami seperti itu, lihat baik firman Tuhan. Semuanya itu untuk apa? Untuk mendatangkan kita lebih sabar. Ya nggak sih? Sabar. Ya, karena dari sabaran itu membuat kita lebih tahan uji. Nah, itu dia tahan ujinya. Semua produk yang baik, semua produk yang bagus, semua produk yang mahal itu sudah melewati proses karena sudah diuji. Uji coba untuk menghasilkan proses yang lebih baik lagi dan menghasilkan hasil yang maksimal. Demikian juga teman-teman dan saya harus masuk yang namanya ujian, proses, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memaksimalkan siapa kita di dalam Tuhan, supaya keluar semua yang baik-baik dalam kehidupan kita. Yang buruk-buruk kita buang, yang jelek-jelek kita buang, tetapi yang baik-baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa dimaksimalkan lebih lagi. Kenapa? Karena kita adalah barang yang original dari surga, lahir dengan tujuan. Yes, teman-teman, lahir dengan maksud kehendak daripada Sang Pencipta, yaitu Bapa di surga. Nah, makanya baca buku panduannya. Jangan cuma nanya sama orang, hidup gue kenapa begini nih, curhat nih kenapa bisa begini, segala macam. Enggak, teman-teman. Tapi kita tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Baca firman Tuhan, dari situ kita akan menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, teman-teman. Nah, satu lagi saya mau katakan, teman-teman. Berbahagialah, dalam Yakobus 1 ayat 12 bilang begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di situ dikatakan apa? Bertahan dalam pencobaan, bertahan dalam proses. Karena apabila ia sudah tahan uji, ya, udah lewatin proses, udah kelihatan hasilnya nih. Wah, ditahan uji ya teman-teman ya. Udah hal ini terjadi, hal itu terjadi, tetapi tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap terus baca firman Tuhan, tetap terus memuji menyembah Tuhan. Dikatakan di situ ada mahkota kehidupan, ya. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan di depan sana untuk membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan di kehidupan kita, di masa depan kita, teman-teman, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Amin, teman-teman. Pesan saya adalah hari-hari ini, JC dan Youth, apapun yang kalian alami, ya, jangan pernah kita melihat ke diri kita sendiri, aduh, kenapa sih gue begini, kenapa sih kok Tuhan tega banget gitu ya. No. Hari ini lihat apa maksud rencana Tuhan, ya. Semuanya ini untuk apa? Supaya kita bisa lebih dimaksimalkan, bukan untuk dihancurkan, bukan untuk dibinasakan. Itu iblis, ya. Kita ini sudah ditebus oleh darah yang mahal. Supaya apa, teman-teman? Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia, percaya kepada Pencipta kita, percaya pada Dia yang mendesain kehidupan kita, teman-teman, akan hidup di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Keren gak sih? Sampai selama-lamanya, teman-teman. Itulah maksud dan tujuan Tuhan memproses kita.
supaya kita bisa melewati proses, supaya kita bisa melewati masa-masa dan kita tetap setia di dalam Dia. Dan endingnya Dia mau kita hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Waduh, keren banget teman-teman ya. Coba sekarang teman-teman lihat deh barang-barang yang kita punya ya teman-teman. Coba kita lihat barang yang mana yang sampai selama-lamanya ada sama kita. Nah itu deh. Pasti saya yakin udah belinya mahal seperti itu ya. Udah gitu jarang dicari, susah ditemuinya. Kenapa? Bisa lama pakainya. Bukan barangnya cuma seminggu, bukan barangnya cuma sebulan, tapi bisa bertahan sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Mungkin barangnya bisa lebih tua dari kita. Sebelum kita lahir itu barang udah ada. Sampai sekarang gak pernah rusak. Waduh, luar biasa banget teman-teman. Demikian juga itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mau nggak kita tetap setia? Mau nggak kita tetap melewati proses demi proses dengan sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan? Banyak mengucap syukur, merenungkan firman Tuhan. Ya teman-teman ya, sekalipun secara online, dilakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena proses ini akan membawa kita kepada kesempurnaan di dalam rencana Tuhan. Amin teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, ingat baik-baik, memasuki tahun yang baru, tahun integritas ya. 2021 adalah tahun integritas. Nah, mari kita pakai integritas kita teman-teman ya. Integritas itu berbicara apa sih? Integritas itu berbicara pemikiran kita dan kelakuan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya teman-teman ya, itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena dari situ kita bisa menjadi maksimal lagi di dalam firman Tuhan. Kita bisa maksimal lagi dalam tujuan kehidupan kita. Kita bisa melihat maksud Tuhan itu nyata membawa kita kepada kehidupan, kepada masa depan yang cerah. Teman-teman akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan sama kita. Teman-teman akan melihat hal-hal yang dahsyat. Tuhan akan bukakan pintu. Itu dia teman-teman. Bahkan promosi. Engkau akan naik dan bukan turun. Itu kata firman Tuhan. Pada waktu kita melewati proses, pada waktu kita berhasil, taat dan setia sampai pada waktunya tiba. Amin teman-teman. Sekali lagi ingat baik-baik, jangan jadi KW, jangan jadi imitasi ya. Jangan jadi orang Kristen yang palsu, yang kelihatan dari luarnya kayak orang Kristen, tetapi sesungguhnya kehidupannya enggak ya. Mari jadi orang-orang original. Jadi Kristen yang original, yang sungguh-sungguh. Sekalipun gak ada yang lihat, sekalipun gak ada yang puji, sekalipun gak ada orang yang bilang, waduh hebat ya, gak di-like, it's okay. Selama kita menjalani firman Tuhan, teman-teman akan melihat betapa dahsyat, betapa hebat, betapa luar biasanya kehidupan kita pasti akan diubahkan. Amin teman-teman. Yuk sebentar kita akan tutup ibadah ini. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami anak-anak muda-Mu, kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Mari Tuhan bukakan hati kami, pikiran kami, supaya kami mau sungguh-sungguh lagi Tuhan kembali kepada firman-Mu, kembali untuk pujian penyembahan, kembali kepada ibadah yang sungguh-sungguh yang takut akan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami melewati proses demi proses ini semua untuk membuat kehidupan kami lebih maksimal lagi Tuhan. Lebih lagi untuk mengeluarkan potensi, karunia, talenta yang ada dalam kami Tuhan. Yang Tuhan sudah percayakan sejak kami lahir. Kami percaya Tuhan, hidup kami bisa lebih lagi sungguh-sungguh lagi Tuhan. Dan kami percaya kami bisa bertahan sampai nanti Tuhan kami bertemu dengan Engkau. Kami akan tetap setia Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Kami tahu kami bukan murahan. Kami adalah barang yang mahal. Kami ada ciptaan yang mahal. Karena kami dibeli dengan darah raja di atas segala raja. Bukan dari emas dan perak. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk masa muda kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan pasti turut campur. Pasti akan lakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percayakan masa depan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Teman-teman Youth dan JC, sampai jumpa lagi. God bless. Thank you buat teman-teman yang udah mengikuti ibadah hari ini. Yes. Happy Sunday semuanya. God bless you. Selamat liburan. Tentunya. Betul Selamat banget. liburan. Dan Jangan lupakan cool juga. Jangan lupakan cool juga. Dan terakhir dari kita mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Terima kasih. Koko Granito.
Natal. God bless you. Bye-bye. Come